Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Henry? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah, Pak Henry. Ya, kemarin katanya Pak Henry ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap nih dengan saya. Kira-kira apa nih, Pak Henry? Ya, begini Bu Nopi. Saya ini mempunyai permasalahan di kelas saya, Bu. Ya, Ya, yaitu saya mempunyai peserta didik yang perilakunya itu sangat kurang baik, Bu. Di mana dia itu anak laki-laki, kerjanya itu kalau di kelas sangat usil, Bu, dan jahil. Suka mengganggu teman-temannya, apalagi kepada teman-teman yang perempuan. Kadang-kadang Bu, anak itu suka melempar pensil, melempar penghapus, kadang juga ambil penggaris Bu, yang punya temannya, dan suka dipatahkan. Anak yang perempuan itu yang penggarisnya dipatahkan, otomatis anak tersebut menangis Bu. oh iya Pak Henry. Jadi Pak Henry punya permasalahan, ada anak murid yang usil, jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada anak perempuan ya, sehingga anak perempuan itu suka menangis ya Pak Henry ya. Iya benar sekali Bu. Nah, dari perbincangan siang ini apa yang ingin Pak Henry harapkan Pak? Oh iya Bu. Saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi Bu, di mana cara merubah sifat dan perilaku anak tersebut supaya bisa merubah sehingga anak tersebut Bu bisa berperilaku yang lebih baik. Oh iya ya. Jadi berperilaku lebih baik lagi ya, tidak mengganggu temannya seperti itu ya Pak. Iya Bu. Ya, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Pak Henry ini indikator baik itu menurut Pak Henry itu seperti apa? Oh iya Bu. Ini kan saya mengajar di kelas rendah kelas 2 SD Bu ya. Ya, kelas Jadi 2 ini ya. indikator baiknya kalau menurut saya itu tidak mengganggu temannya Bu. Saling membantu atau menolong dan mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Itu Bu indikator yang baik untuk kelas rendah kelas 2 menurut saya Bu. Oke, baik. Itu pemaparan dari Pak Henry bahwasanya indikator baik itu tidak mengganggu temannya, saling tolong-menolong, dan mempunyai rasa empati atau peduli terhadap temannya. Begitu ya Pak Henry? Nah, Pak Henry, apa yang bisa Pak Henry lakukan supaya bisa merubah anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Pak Henry? Ya, terima kasih Bu Nopi. Yang pertama kali saya akan lakukan adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide ataupun gagasan mereka sendiri. Apa kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri? Apakah itu disiplin, datang tepat waktu, saling menyayangi, saling menghormati. Nah, itu kesepakatan yang dibuat. Dengan membuat kesepakatan kelas, karena dia sendiri yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati atau yang sudah diyakini. Itu Bu. Terus anak itu diajak untuk bermain peran dengan cara memutar video. Dari memutar video itu Bu, anak-anak tahu peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik ataupun sebaliknya. Jadi mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah atau berperilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak dan akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat sesuatu kesalahan. Itu yang saya lakukan Bu Nopi. Oke, baik. Luar biasa Pak Henry.
Langkah yang akan diambil bisa saya rangkum, Pak Henry menyebutkan membuat kesepakatan kelas di mana itu bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti anak-anak akan bertanggung jawab dan bermain peran dengan menonton video terlebih dahulu sehingga anak itu dapat bermain peran sebagai tokoh-tokoh yang baik ataupun sebaiknya ya Pak. Nah, dari kedua rencana aksi tersebut, kapan nih Pak Henry akan melakukan di kelas Pak Henry? Oh ya, dari langkah tersebut untuk pertama kali yang saya lakukan itu membuat kesepakatan kelas. Nah, itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, Bu. Dan setelah itu saya akan memutarkan video dan mereka bermain peran, Bu. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat ini akan membuat kesepakatan kelas. Itu kapan? Waktunya yang bisa Pak Henry tentukan dan lakukan segera mungkin, Pak Henry. Oh iya, karena ini memang anak tersebut sudah sering melakukan perilaku yang tidak baik. Ya. Nah, jadi saya sebagai guru yang dengan segera membuat ataupun mencarikan solusi bagaimana agar anak ini, Bu, dapat merubah perilaku menjadi lebih baik. Insya Allah besok akan saya lakukan untuk membuat kesepakatan kelas. Oke, baik Pak Henry, luar biasa. Jadi langsung besok ya Pak untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas itu ya Pak Henry ya. Jawaban dari awal sampai akhir, jadi saya simpulkan bahwasanya Pak Henry akan mengambil 2 langkah tadi, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas dan bermain peran dengan menonton ya, menonton video terlebih dahulu untuk peserta didiknya Pak Henry. Nah, jadi dari percakapan kita ini, Pak Henry mendapatkan apa nih dari percakapan kita siang ini? Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Nopi. Alhamdulillah dari percakapan siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya dalam menghadapi anak didik saya, Bu, yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi tahu mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik dalam berperilaku yang kurang baik. Sekali lagi terima kasih Bu Nopi atas waktunya untuk bisa mengobrol bersama saya. Dan saya rasa sudah dapat bermanfaat sekali bagi saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Henry. Ya, nanti setelah Pak Henry membuat kesepakatan kelas, terus memutarkan video dan bermain peran, nanti minggu depan kita dapat berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari muridnya Pak Henry, apakah mendapat perubahan ke arah yang lebih baik, yang kita harapkan bersama itu akan berubah sikapnya menjadi lebih baik dan dapat memenuhi indikator baik menurut Pak Henry. Ya, seperti itu ya, Pak. Iya, ya, Bu. Ya, baik Pak Henry, terima kasih atas obrolannya, obrolan kita siang ini, dan insya Allah akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nopi. Selamat pagi Bu Nopi, bagaimana kabarnya Bu? Pagi Pak, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Kita langsung ya Bu ya pada sesi tanya jawab saja Bu ya. Siap Pak. Oke. Sebelum kita mulai Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Ya, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif, Pak. Oke, tentu Bu ya. Saya sangat menghargai kejujuran Ibu
Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, Bu ya. Apakah ada hal khusus, Bu, yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, Bu. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja kalau gitu, Bu ya. Ya, siap Pak. Oke, Bu. Apa, Bu, tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, itu Pak. Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus sekali, bagus sekali. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Ya Pak, saya tuh ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapat feedback positif dari audiens. Oke, siap. Sekarang menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan di dalam melakukan presentasi? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata pada waktu presentasi itu, Pak. Oke, Bu. Ceritakan, Bu, lebih lanjut. Kira-kira bagaimana perasaan itu sering muncul ketika Ibu melakukan presentasi, Bu? Iya, baik, Pak. Saya melakukan presentasi itu terkadang rasa takut, tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu yang sempurna. Oke, ya, saya paham, Bu ya. Jadi ketika Ibu gugup, kira-kira, Bu, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya merenung, Pak, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi. Saya merasa tuh ya didengar dan didukung itu, Pak. Oke, Bu ya. Jadi dari kita coaching ini, Bu, kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan, Bu? Iya, saya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat presentasi. Dan saya juga yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, baik, Bu. Sekarang mari kita lanjutkan, Bu ya, coaching kita. Sekarang Ya. apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Ya, baik Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih lagi presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Tuh. Oke, bagus sekali, Bu. Sekarang adakah, Bu, prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya di depan audiens itu, Pak. Oke. Jadi dengan berlatih presentasi di depan cermin itu merupakan strategi Bu ya. Oke, Ya. sekarang apa Bu strategi yang Ibu gunakan ini kira-kira untuk mencapai tujuan prestasi Ibu? Apa strategi ini kira-kira yang Ibu pakai? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik tentunya, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus-menerus memperbaiki diri saya, itu Pak. Oke, baiklah. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu ya. Rencana aksi yang sangat terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini?
Baik, sekarang kita masuk. Oh, maaf Pak, saya berkomitmen untuk mempersiap. Iya Pak. Jadi saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berhati presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Oke, siap. Sekarang Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini, Bu? Ya, saya akan meminta bantuan kepada teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya juga percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan atas presentasi yang saya akan lakukan. Itu, Pak. Oke, baik Bu. Sekarang kira-kira bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Ya, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Itu, Pak. Kegiatan Oke. ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif bagi saya. Itu, Pak. Oke, siap. Baiklah Bu, mungkin waktu coaching kita sudah habis Bu ya, sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini Ibu bisa mendapatkan solusinya Bu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Dari sini saya merefleksi diri saya karena saya sebagai coach tadi. Dari latihan coaching tadi saya sudah menjadi pendengar lebih dominan, mendengarkan berbagai pertanyaan kepada coach. Saya tanyakan dari mulai apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, langkah apa yang bisa dilakukan, bagaimana supaya bisa berhasil, dan hal ini dilakukan sampai pada akhirnya coach dapat memberikan berbagai ide baru dan menyimpulkan solusi dan permasalahan tadi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di sini, yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coach atau guru ya. Di sini, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Di sini saya harus punya pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat coaching berlangsung, coach membuat catatan-catatan kecil tentang jawaban-jawaban yang dijawab oleh coach. Tuh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya harus banyak latihan untuk lebih tenang dalam melakukan coaching terhadap coaching, tetapi tetap mengalir dan dapat tetap bisa menggali ide-ide baru dari coach serta bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Itu refleksi diri saya. Mungkin umpan balik dari Pak Henry sebagai coach, silakan ingin memberikan umpan balik. Ya Bu, jadi umpan balik dari saya ya, jadi dari proses uji tadi yang diberikan itu saya
sudah menceritakan semua permasalahan yang saya alami. Saya berusaha terbuka dan alhamdulillah yang tadi kita lakukan itu ibu tidak sama sekali tidak mengarahkan solusi kepada saya, namun di situ saya menemukan potensi dari diri saya sendiri dan alhamdulillah dari permasalahan itu setidaknya saya sudah mengetahui solusi dan tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, terima kasih Pak Henry atas umpan baliknya. Ya. Ya, selanjutnya kita yang Pak Henry sebagai coach dan saya sebagai coach ya. Pak Henry silakan merefleksi diri Bapak sebagai coach. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Nopi. Saya akan merefleksi diri dari latihan kucing tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi dari percakapan kita tadi Bu, saya merasa sudah berjalan sesuai alur dan sangat lancar menurut saya, karena dari kita berdua juga dalam saya bertanya, kemudian Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, itu alhamdulillah lancar, di mana Koci Ibu Nopi sangat terbuka dalam menceritakan tantangan yang dihadapinya. Saya juga berusaha untuk dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dengan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Ibu untuk dapat menemukan solusi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa agak kendala itu di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci dan juga menjaga fokus dalam percakapan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, agar saya tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum pelaksanaan coaching berlangsung. Saya tentunya menyiapkan semua yang perlu saya siapkan dan mencoba mencari ketenangan agar pikiran dan fokus saya tetap terjaga. Saya berusaha bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Koci sehingga dapat membantu Koci mencapai tujuannya dan dalam percakapan kucing. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya, keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci saya. Selanjutnya Bu, mungkin umpan balik dari Ibu selaku Koci kepada saya pada saat kita coaching tadi Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry. Di sini saya sebagai coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, jadi saya akan memberikan umpan balik kepada coach saya pada coaching, dan saya sebagai coach, saya merasa lega, nyaman saat menyampaikan permasalahan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama permasalahan yang saya sampaikan tadi memang itu benar ada di diri saya. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Refleksi diri.